Ini ya. Saya masih berubah dulu dalam hatinya. Boleh. Udah dia. Nol. Tapi kalau short session kan dia suaranya nggak ketutup tuh sebelum ada suara. Nola. Belum kebuka suaranya. Ya udah. Udah. Halo, Glenn. Iya. Mic dulu. Cek audio. Cek. Kedengaran? Dengaran. Glenn, kedengaran? Iya, kedengaran, Ton. Kedengaran. Oke. Kita mulai saja ya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, malam yang luar biasa, malam yang indah, malam yang hebat, malam yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua, pemirsa yang ada. Saya percaya malam hari ini menjadi malam yang dahsyat buat saudara, karena saudara sedang mengikuti program yang membangun, menguatkan iman saudara. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Kota Bandung, seorang pastor, Glenn Latuheru. Puji Tuhan, saudara, dia melayani di Bandung, Gembala Sidang di Kota Bandung. Nanti sebentar mungkin dia akan perkenalkan lebih dalam. Dan puji Tuhan, kalau saudara tidak ada kegiatan malam hari ini, saudara tidak beribadah malam hari ini, saudara bisa mengikuti bersama dengan kami, dan saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Apa yang saudara dengar tentang firman Tuhan, saya percaya apapun yang saudara dengar, satu kata, satu kalimat dari firman Tuhan pasti mengubahkan kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara, kita tidak berlama-lama saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semua kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan buka ibadah Gen Glogerism malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur
Kami berterima kasih bahwa Engkau hebat, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan, malam hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh kasih sayang-Mu, kami boleh juga beribadah, melangsungkan live streaming kami malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong, tidak terjadi banyak gangguan jaringan, biar Dalam nama Yesus. pelayanan ini bisa Tuhan menjangkau banyak jiwa, menguatkan, mengubahkan banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang Engkau bawa malam hari ini. Dia tinggal dalam kekuatan-Mu, dalam urapan-Mu. Dia Amen. berkata-kata seturut maunya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, saudara, dan live streaming kita sudah dibuka dengan doa, dan saya langsung saja serahkan mic ini kepada Pastor Glenn Latuheru. Dipersilakan. Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Jemaat Tuhan, Shalom. dimanapun jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan berada, baik yang ada di Kota Manado, ya kan, dan sekitarnya, dan di mana-mana tempat. Saya percaya malam hari ini kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Malam hari ini kita menerima anugerah Tuhan, dan saya percaya hidup kita akan dipelihara Tuhan, hidup kita akan dituntun Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan buat Gen Glogerism yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, ya kan. Saya percaya Gen Glogerism akan dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk menjadi berkat di dunia sosial media, karena itu kita ada untuk seperti itu, ya kan. Dimanapun kita Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan percayakan kita, kita akan menerima menjadi berkat buat kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, teman-teman Facebook, saudara yang kasih dalam Tuhan yang bergabung di akun ini, kita malam hari ini akan belajar firman Tuhan yang saya angkat temanya, yakni hidup yang berguna dan berfungsi, ya kan? Hidup yang berguna dan berfungsi. Mungkin sebagian kita bertanya, memang ada hidup yang gak berguna dan berfungsi? Ada, iya kan? Kapan kehidupan seseorang tidak menjadi berguna dan tidak menjadi berfungsi? Ketika hanya mengejar hal-hal yang untuk dirinya sendiri. Karena kita tahu kita ada untuk menjadi berkat, kita ada untuk menguatkan orang lain, kita ada untuk memberkati orang lain. Itu sebabnya untuk itulah Tuhan panggil. Saya teringat firman Tuhan ketika Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi saudara dan saya diselamatkan untuk berguna, untuk berfungsi dalam hidup ini. Bukan cuma sekedar menyibukkan diri dengan kesenangan-kesenangan kita yang akhirnya kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bukan esensi, ya kan. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 dari Matius pasal yang ke-20. Yesus bilang sama murid-muridnya seperti ini ketika murid-muridnya memperdebatkan siapa yang lebih besar gitu kan, siapa yang lebih terkemuka ya. Perhatikan perkataan Yesus ini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya, kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang besar, ya kan, orang yang terkemuka, bukan kejar besar dan terkemukanya. Karena kalau orang hanya mengejar pengen jadi besar, pengen jadi terkemuka, pengen menjadi terdahulu, maka orang akan menghalalkan segala cara. Namun kalau kita mengejar untuk menjadi pelayan, ya kan Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Perbedaan antara cara-cara surga dengan cara-cara dunia terlihat di sini. Kalau orang hanya fokus kepada hasil, maka dia akan melupakan apa yang menjadi esensi panggilan dalam kehidupannya.
Karena itu tema malam hari ini, bagaimana kita memiliki hidup yang berfungsi dan berguna. Bukan hanya sekedar menjadi besar terkemuka, bukan hanya menjadi besar dan dipandang orang menjadi hebat, tapi lupa akan esensinya. Tapi kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya dan saudara dan saya malam hari ini. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 15. Yesus bilang, kamu adalah apa? Garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan yang menyaksikan siaran hari ini, kita ada fungsinya. Kita ada gunanya gitu. Kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, bukan cuma iseng-iseng berhadiah, namun ada tugas khusus yang Tuhan mau. Sehingga kita akhirnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, iya kan? Memiliki buah, menghasilkan buah yang akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena Paulus bilang kan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan kata lain, kalau Tuhan percayakan kita masih ada saat ini, yuk sama-sama kita jadi berkat. Makanya ada pujian kan, hidup ini adalah kesempatan. Iya kan? Jadi hidup kita berkat. Hidup kita adalah kesempatan untuk memberkati orang, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengerjakan hal-hal yang memang Tuhan mau dan Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hidup itu bukan cuma mengejar suksesnya, bukan cuma sekedar mengejar berhasilnya. Karena ini perbandingannya jelas. Kalau kita hanya kejar sukses, kita hanya kejar keberhasilan, kita hanya kejar kesuksesan, maka kita akan menghalalkan segala cara. Kalau kita hanya mengejar kesuksesan, kita hanya mengejar keberhasilan, tanpa kita punya pola pikir, saya ini berhasil untuk apa? Kalau hanya untuk diri saya ini sukses untuk apa? Kalau hanya untuk diri saya, Alkitab bilang, engkau sedang memuaskan dirimu sendiri. Dan jangan pernah lupa, sindrom di akhir zaman adalah sindrom me, myself, and I. Saya dan saya hanya menyenangkan diri saya hanya memuaskan diri saya, tidak peduli orang diinjak-injak, tidak peduli orang sakit hati, tidak peduli orang mau saya buat seperti apa, yang penting saya berhasil, yang penting saya beruntung, yang penting saya diangkat, saya dipromosikan. Ini yang berbahaya. Sehingga kita lupa bahwa esensi kita diselamatkan adalah untuk menjadi berkat, ya kan? Dan saya pelajari kalau kita hanya kejar hal-hal yang sifatnya bonus. Saya sebut bonus, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, nama besar, bahkan kalau Tuhan izinkan jadi kekayaan, itu bonus. Kenapa saya bilang katakan bonus? Karena itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita mengenal pribadinya. Makanya Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka ini yang bonusnya dapat. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai kita kejar bonusnya dulu, yang ditambahkannya dulu. Tanpa kita mengerjakan apa yang seharusnya menjadi esensi kita. Ketika kita sudah dipanggil dan diselamatkan Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, jangan sampai kita tabo balik begitu kan, kebalik saudara. Justru kita kejar bonusnya. Saya seringkali ibaratkan bahwa kalau kita belanja ke supermarket, kita beli TV gitulah ya, kita beli kulkas, kita udah beli barang-barang elektronik, terus dikasih hadiah gitu. Hadiahnya ya mungkin voucher gitu kan. Vouchernya nggak besar, kita beli TV harga 4 juta, vouchernya 50.000 gitu kan, vouchernya 100.000. Tiba-tiba ketika kita mau bayar 4 juta,
dikasih bonus, kita kaget, aku dapat bonus. Lalu kita bilang, ya udah TV yang nggak jadi, saya beli bonusnya aja 4 juta ditukar 100.000. Itu kan tindakan yang bodoh. Jadi kita hanya mengejar bonusnya tanpa mengejar esensinya. Ada saudara, ada anak-anak Tuhan yang kejar hidupnya cuma buat hal-hal yang seperti itu sehingga dia lupa. Kalau saya ada buat menjadi berkat. Kalau saya ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saya ada untuk mendatangkan keberkatan bagi nama Tuhan. Karena itu kita nggak boleh lupa. Nah, saya pelajari ada beberapa hal di sini. Jika kita hanya mengejar keberhasilan, jika kita hanya mengejar kesuksesan, jika kita hanya mengejar berkat lah bahasa Kristennya gitu kan. Kita hanya mengejar berkat dan bukan menjadi berguna dan berfungsi. Maka yang terjadi, yang pertama yang terjadi adalah kita gampang iri, kita akan gampang jealous sama ngelihat keberhasilan orang. Kita akan nggak terima dengan apa yang kita lihat. Waduh, ada anak-anak Tuhan kok hidupnya diberkati. Aduh, ada anak Tuhan kok yang belum belum mengalami pertobatan gitu sungguh-sungguh, tapi hidupnya kok udah seakan-akan doanya udah dijawab, kayaknya seakan-akan Tuhan tuh selalu tolong. Akhirnya kita timbul iri hati, kita timbul sakit hati. Kenapa? Kita hitung-hitungan akhirnya. Loh, saya udah ikut Tuhan lama, tapi kenapa doa saya kok nggak dijawab-jawab? Loh, kenapa saya ikut Tuhan tapi kok pekerjaan saya nggak dipromosikan oleh Tuhan? Saya udah kerja, saya udah melayani Tuhan, tapi kenapa saya kayak seakan-akan stuck? Ketika kita ngelihat keberhasilan orang, ketika kita ngelihat kesuksesan orang, kita akan jealous, kita akan iri hati. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menjadi sukses. Tujuan kita menjadi berhasil. Tujuan kita menjadi kaya. Kita lupa kalau tujuan kita adalah menjadi berguna dan berfungsi. Buat apa engkau kaya? Buat apa engkau berhasil? Buat apa engkau sukses? Kalau engkau tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Justru orang lain menjadi batu sandungan. Kita jadi batu sandungan buat orang lain. Kan ini kebalik gitu saudara. Nah, itu yang mesti kita hanya mengejar bonusnya, kita hanya mengejar hal-hal yang tidak intinya, saudara-saudara, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan gagal fokus. Yang dikasih dalam Tuhan, kalau sampai kita gagal fokus, maka hidup itu makan melenceng. Karena Alkitab bilang begini, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Kita pikir kita sedang berjalan dalam lurus nih. Kita pikir kita sedang berjalan dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Ternyata kita sedang mencong, sedang melenceng dari jalan-jalan dan panggilan Tuhan. Itu yang akhirnya iblis mau untuk kita alami. Kita pikir kita sedang mengerjakan Tuhan dengan kita berhasil, kita seakan-akan diberkati Tuhan. Betul, orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan, jelas Alkitab katakan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Amin. Sehingga akhirnya kalau kita mengerti takut akan Tuhan akan melahirkan berkat, jangan kejar berkatnya. Kejar takut akan Tuhannya dulu. Karena ketika kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, taat, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka kita akan menerima segala berkat Tuhan. Dan itu adalah bonus. Nah, yang kedua yang saya pelajari, jadi jika kita hanya mengejar keberhasilan, jika kita hanya mengejar kesuksesan, kita hanya mengejar berkat-berkat Tuhan, namun kita tidak mengejar fungsi kita, guna kita, maka yang kedua saya pelajari, kita akan menjadi pribadi yang gagal dalam berjalan dalam rencana Allah. Apa maksudnya gagal dalam berjalan dalam rencana Allah? Kita pikir kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau, kita pikir kita sedang hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan, namun kita lupa esensinya adalah saya harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saya ada ya kan untuk menghidupi orang lain itu kan, sehingga akhirnya kita berfungsi, kita berguna. Nah, saya teringat akan contoh dari apa yang Yesus pernah contohkan, perumpamaan gitu kan. Ada pemberian atau talenta yang Tuhan percayakan kepada 3 orang. Satunya diberikan 5 talenta, yang satu diberikan 2 talenta, yang satu diberikan 1 talenta. Dan yang 5 dikerjakan.
dikembangkan, yang dua dikerjakan, dikembangkan, namun yang satu akhirnya tidak dikembangkan. Dia hanya memiliki satu aja. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita lupa bahwa kita harus mengembangkan kapasitas yang Tuhan sudah percayakan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Supaya apa yang kita kembangkan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, kita bisa share ke orang lain. Ingat, kita bukan owner, kita bukan pemilik, kita cuman manajer, kita cuman pengelola. Kalau kita pengelola dari berkat-berkat Tuhan, kalau kita adalah manajer dari berkat-berkat Tuhan, maka ketika Tuhan ambil semuanya itu kita beri. Sama kayak Ayub ya kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa Ayub nggak komplain? Kenapa Ayub nggak sakit hati? Kenapa Ayub nggak bersungut-sungut? Alkitab mencatat bahkan Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Kenapa? Karena Ayub menyadari apa yang dia miliki semua milik Tuhan. Saya hanyalah pengelola, bukan pemilik. Kenapa ada banyak orang stres ketika goncangan COVID ini semua goncang ya kan? Semua goncang, semua ekonomi digoncang. Kenapa? Karena berpikir ini punya saya. Saya yang mengusahakan ini, dari saya yang merintis ini dari awal. Kalau sampai saya nggak bisa mengelola, waduh, anak-anak makan apa? Waduh, akhirnya ributlah semua. Nah, tapi kalau kita mengerti ini semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini semua adalah berkat yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan ambil, maka Tuhan akan berikan yang terbaik lebih lagi daripada apa yang Tuhan ambil. Itu yang kita imani. Sehingga akhirnya fokus kita, tugas kita untuk tetap berjalan dalam memiliki guna hidup, memiliki fungsi hidup, tetap tinggal dalam apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan mau kita untuk kerjakan. Sehingga pada akhirnya hidup kita tetap mempermuliakan Tuhan, hidup kita tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita hanya mengejar keberhasilan, kita hanya mengejar kesuksesan, kita mengejar berkat dalam hidup ini tanpa mengerti bahwa kita ada untuk berfungsi, kita ada untuk berguna, maka kita akan gampang iri dengan keberhasilan orang, gampang nggak terima ngelihat orang berhasil dan orang sukses. Ya kan, ada sindrom namanya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, kira-kira begitu ya kan. Akhirnya itu yang orang alami, saudaraku. Wah, ini orang jahat banget. Ngelihatnya susah, oh dia senang. Giliran dia susah, dia pengennya senang. Wah, itu sindrom orang yang hanya mengejar keberhasilan, hanya mengejar kesuksesan, hanya mengejar berkat-berkat Tuhan. Saya percayalah, orang kalau hidup takut akan Tuhan, Tuhan berkati. Saya percaya kalau Tuhan percayakan kesuksesan, keberhasilan itu bonus. Yang penting bukan itu yang kita kejar. Tapi kalau Tuhan percayakan, kita terima. Maaf, sedikit terputus tadi, ada telepon masuk rupanya. Nah, jadi kenapa bisa Tuhan percayakan ya? Karena Tuhan melihat kita bisa mengelola berkat-berkat Tuhan, gitu kan? Jadi bendahara yang dipercaya Tuhan, gitu kan? Sehingga akhirnya hidup kita berguna bagi sesama. Nah, itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua, kita ya, jangan sampai kita hanya kejar keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat Tuhan, akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang berjalan dalam rencana Allah. Rencana Allah apa sih? Keberhasilan. Betul, rencana Allah adalah hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan adalah menyediakan tanah kepada bangsa Israel yang berlimpah susu dan madunya. Ya kan? Tapi kenapa mereka tidak menerimanya? Karena hidup mereka penuh dengan pengeluhan dan persungut-sungutan. Sehingga akhirnya hidup mereka habis di padang gurun, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Padahal janji itu bagi mereka, bangsa Israel. Nah, jangan sampai kita nggak mengalami janji Tuhan cuma karena hidup kita bersungut-sungut, cuma karena hidup kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, cuma karena hidup kita nggak bersyukur. Kenapa? Karena kita hanya mau pribadi kita yang disenangkan. Lupa bahwa kita harus berguna dan berfungsi bagi orang lain. Dan yang ketiga, yang saya pelajari yang terakhir adalah jika kita hanya mengejar keberhasilan dan kesuksesan bukan menjadi berguna,
dan berfungsi, maka kita akan mudah stres, ya kan? Gampang stres dan cenderung menghalalkan segala cara. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang hari Minggu datang beribadah, namun di sisi lain pada saat mengalami kesusahan, dia cari orang pintar. Dia cari paranormal, dia pergi ke dukun, tidak lagi percayakan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena maunya instan. Nah ini yang bahaya. Kalau anak-anak Tuhan di akhir zaman ini cuma mau instan tanpa mau diproses, maka akan cenderung menghalalkan segala cara. Iblis tidak bisa menghalangi kita datang beribadah, dan kalau dia tidak bisa menghalangi kita datang ibadah, sekalipun kita beribadah, kita masih diikat dengan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, ya kan? Di sisi lain kita pergi beribadah hari Minggu, di sisi lain kita memuji menyembah Tuhan, namun di sisi lain kita masih maki-maki orang. Di sisi lain kita masih suka ngomongin orang, ngejelekin orang, bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang justru juga masih pegang jimat, masih pegang opo-opo, masih sering datang ke dukun. Kenapa? Karena pengen instan. Wah ini yang bahaya. Kalau orang hanya pengen instan, hidupnya nggak mau diproses, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita lupa bahwa kita harus dibentuk terlebih dahulu. Baru kita menerima segala yang baik. Karena ingat, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat sebenarnya ada jalan yang lebih pendek. Namun Tuhan sengaja bawa berputar. Kenapa? Karena dengan berputar bangsa Israel diproses. Dari mental budak menjadi mental anak-anak Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan. Jangan sampai kita maunya instan, kita sampai mau menerima berkat-berkat Tuhan, padahal kita belum siap. Contoh sederhana, saya nggak mungkin kasih anak saya yang masih umur 5 tahun untuk beli mobil. Iya kan? Dad, beliin mobil dong. Loh, lu memang bisa bawa mobil? Nggak bisa, tapi gue pengen beli mobil. Nggak mungkin kita kasih mobil. Sebagai orang tua, kita sayang sama anak kita. Iya kan? Tapi sayangnya Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, dia ngelihat apakah kita udah bisa menerima kesuksesan. Apakah kita dilihat Tuhan udah bisa menerima keberhasilan. Apakah kita sudah dilihat Tuhan bisa menerima kekayaan. Kalau Tuhan lihat kapasitas kita belum bisa, maka dia akan membentuk kita dulu. Dia akan memproses kita dulu sampai kita bisa menerima berkat Tuhan dan Tuhan akan percayakan. Saudara nggak akan mudah mempercayakan sesuatu kepada seorang yang memang saudara lihat orang itu nggak bisa dipercaya. Kita aja manusia ngelihat dulu kan. Kalau saya mau mempercayakan sesuatu yang berharga, maka saya lihat dulu orang ini layak nggak dipercaya. Jadi pesannya sederhana. Kalau Tuhan lihat saudara setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau engkau hari-hari ini susah sekali dipercayakan kepada perkara-perkara kecil, engkau bisa jujur, engkau bisa mengampuni, engkau bisa mengasihi musuhmu, itu perkara-perkara kecil. Tapi kalau kita nggak bisa dipercayakan perkara-perkara kecil, gimana Tuhan bisa percayakan kepada kita perkara yang besar? Jadi kita mulai dulu menempa hati kita. Kita mulai dulu menempa hidup kita. Kalau kita dengar orang sedikit terus kita sakit hati. Kita dengar omongan orang sedikit kita pahitan. Gimana Tuhan mau percayakan kesuksesan, keberhasilan? Bagaimana Tuhan mau percayakan jadi seorang pemimpin? Kan gak mungkin. Kalau gak hancur saudara. Kalau gak kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu Tuhan akan proses kita dulu. Tuhan akan bentuk kita dulu. Dengan cara yang tidak instan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita berdoa, Tuhan berkati pulihkan ekonomi saya. Tuhan berkati pulihkan segala rumah tangga saya, pulihkan pekerjaan saya. Tuhan saya mau diangkat Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita sanggup, kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan jadi. Tuhan akan buat. Namun kalau Tuhan lihat, oh ini orang perlu dipromosikan dulu, ini orang perlu diproses dulu, ini orang perlu ditempa dulu. Karena kan Alkitab bilang begini, kita ini bejana di pemandangan mata Tuhan. Kalau bejana itu dilihat rusak, maka dia akan membuatnya lagi lebih baru. Kalau saudara dan saya dilihat Tuhan masih ada hati yang tidak berkenan, maka Tuhan akan bentuk kita dulu. Tuhan akan proses kita dulu untuk jadi lebih berkenan dan indah di pemandangan mata Tuhan. Baru hal-hal itu akan dipercayakan kepada kita. Kan begitu. Jangan sampai kita belum siap, kita paksa. Hancur yang ada. Nah, tidak sedikit anak-anak Tuhan belum siap memaksakan kehendaknya. Tuhan belum kasih, pakai cara-cara yang jalan pintas, gitu kan, shortcut, lari ke dukun, ya kan, pengen sembuh, udah doa-doa nggak sembuh-sembuh, lari ke orang pintar, pengen usahanya berhasil, udah doa-doa belum dipercayakan Tuhan usaha berhasil, lari ke opo-opo. Akhirnya apa? Hidupnya tambah susah.
Nggak ada yang gratisan untuk ikut setan, saudaraku. Ada tumbal, ada korban, ada darah yang harus dibayar. Jadi kalau dibilang ikut setan, ikut kuasa-kuasa kegelapan ada gratis, nggak ada. Nah, hari ini kita mengerti. Kita hidup untuk menjadi berguna, kita hidup untuk berfungsi bagi orang lain. Caranya apa? Kita terlebih dulu diproses. Kita terlebih dahulu dibentuk. Kita terlebih dahulu didewasakan. Baru kita bisa berguna bagi orang lain. Jadi kalau hari-hari ini kita ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada badai. Berarti Tuhan mau mendewasakan saya. Berarti Tuhan mau membentuk saya. Dan di balik pembentukan itu, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena itu kita mau siap dulu dibentuk. Siap dulu diproses. Siap dulu dididik. Siap dulu didewasakan. Yang pada akhirnya ketika semua Tuhan lihat sudah indah, maka dipercayakan. Oh iya, anak saya sudah bisa dipercayakan. Maka saya percayakan. Karena itu tadi kita ada baca kan Matius 5 kan. Matius 5 ayat 14. Coba perhatikan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perhatikan ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau Tuhan lihat saudara udah bisa jadi terang. Kalau saudara Tuhan lihat sudah bisa dipercayakan untuk bisa menerangi orang lain dalam kegelapan. Maka saudara akan diangkat Tuhan ke atas. Alkitab bilang gak mungkin ditaruh di bawah gantang. Melainkan akan ditaruh di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saudara, kalau saudara dilihat Tuhan sudah bisa menerangi sekeliling saudara, maka saudara akan diangkat Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah dipercayakan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat, wah Tuhan lihat saudara hidup aja masih jatuh bangun, hidup aja masih gampang sakit hati, hidup aja masih gampang kecewa, hidup aja mulutnya masih kasar, ya kan, masih nggak mau mengampuni. Bagaimana kita dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang dahsyat? Jadi hidup ini kita mesti ingat, bagaimana supaya kita bukan hanya mengejar keberhasilan, kesuksesan, kekayaan berkat Tuhan, namun kita harus mengerti, saya hidup adalah untuk berguna dan berfungsi. Bagaimana kita bisa berguna dan berfungsi ketika kita terlebih dahulu didewasakan, ketika kita terlebih dahulu dididik, ketika kita terlebih dahulu dibentuk, baru kita bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, kita harus menghasilkan buah. Apa itu buah? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekelilingmu. Engkau suami-suami harus menghasilkan buah. Supaya melalui hidupmu, istrimu bisa menikmati. Anak-anakmu bisa menikmati. Keluargamu bisa menikmati. Demikian pula engkau istri-istri. Engkau juga harus menghasilkan buah. Jangan cuma taunya minta. Ya tapi pendeta, dia kan ini suami harus memberi. Betul. Tapi kalau belum bisa diberi, masa kita mau komplain? Tidak sedikit suami ujung-ujungnya korupsi karena istrinya terlalu banyak menuntut. Habis sayang istri. Kalau sayang istri saya harus memberi. Kalau saya pulang nggak bawa duit, ya ditutupin pintu. Kalau saya pulang nggak bawa duit, tidur di bawah, saya nggak tidur di ranjang. Akhirnya dipaksa menghalalkan segala cara. Wah ini bahaya. Istri-istri bertobat. Supaya apa? Supaya kita mengerti kita ada untuk menjadi berkat. Kalau suami belum punya uang, suami belum bisa memberi apa yang kau minta, kasih support dong. Gak apa-apa sayang, saya percaya kamu pasti bisa. Ayo semangat, ayo lebih takut Tuhan, ayo lebih andalkan Tuhan lagi. Support. Jangan cuma maunya manisnya doang gitu kan. Ya kita gak ada bedanya istri itu sama istrinya Ayub ya kan. Yang hanya mau ketika Ayubnya sukses, ketika Ayub diproses Tuhan, kutukilah Allahmu dan matilah. Wah. Jahat saudaraku, sehingga akhirnya kita mengerti. Kita hidup untuk menghasilkan buah, kita hidup untuk dapat dinikmati orang lain. Suami hidup untuk dinikmati istri dan anak-anak. Istri hidup untuk dapat dinikmati oleh suami dan anak-anak. Begitu pula anak-anak. Hidup mesti bisa dinikmati oleh orang tua dan keluarga di sekeliling kita. Karena kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai ayat penutup, Alkitab bilang begini, bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Iya kan? Hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan baik saudara, perbuatan baik kita bukan supaya kita yang dipuji. Dengar baik. Matius 5 ayat 26 jelas katakan supaya Bapamu yang di sorga yang dipuji.
Jadi kalau saudara dan saya bisa berbuat baik karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan supaya kita melabur kebaikan. Kita diselamatkan supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan karena perbuat baik kita diselamatkan. No, kita diselamatkan lalu kita berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita sudah diselamatkan. Kenapa kita berbuat baik? Karena supaya melalui perbuatan baik saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Matius 5 ayat 26. Dan pada akhirnya biarlah hidup kita selalu berfungsi, hidup kita selalu berguna dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih karena hari ini kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami ada untuk berguna, kami ada berfungsi menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di muka bumi ini, kami adalah agen misinya Tuhan. Ada maksud, ada panggilan Tuhan dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup untuk diri kami sendiri. Kami masih hidup untuk menyenangkan kami sendiri. Sehingga akhirnya kami menjadi pribadi yang egois. Kami menjadi pribadi yang hanya cari berkat buat diri kami sendiri. Tapi kami lupa akan orang-orang di sekeliling kami. Hari ini kami mengerti bahwa hidup kami harus berguna bagi sesama. Hidup kami harus bergantung kepada Tuhan. Dan hidup kami harus berfungsi bagi sesama. Sehingga melalui hidup kami semua, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biar firman termaterai dalam hati kami, hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Saya percaya pemirsa semua, saya juga sudah diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan lagi kita, menguatkan kita, memberi kita pengertian bagaimana kehidupan kita menjadi berguna dan menjadi berfungsi, saudara. Banyak orang yang ingin instan, yang seperti saya dengar tadi, mendapat berkat ingin instan. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jika saudara ingin diberkati, saudara tahu arti kehilangan. Saudara ingin menjadi raja, saudara tahu arti menjadi hamba. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Saudara ingin memiliki gunung, firman Tuhan mengajarkan kita harus tahu bagaimana hidup di lembah. Haleluya. Saudara ingin hidup, firman Tuhan mengajarkan saudara harus tahu arti mati, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya percaya saya diberkati, pemirsa juga sudah diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, pemirsa yang masih nonton, saya harapkan jangan dulu meninggalkan atau leave dari channel ini. Karena kita akan bagi untuk 3 orang. 50.000 pulsa data. Untuk 3 orang yang kami akan pilih 50.000. Dari ya, ini tadi ada gangguan teknis sedikit. Dan saya berterima kasih kepada Pastor Glenn yang sudah memberkati kita malam hari ini. Puji Tuhan. Dan jika pemirsa ingin menyaksikan khotbah-khotbah dari Pastor Glenn Latuheru, saudara bisa menyaksikan di channel YouTube dari hamba Tuhan kita malam hari ini. Dengan channel YouTube Pastor Glenn Latuheru. Glenn Latuheru. Ya, Glenn Latuheru. Ya, saudara bisa menyaksikan banyak sekali video-video yang memberkati saudara, yang saya percaya akan mengubahkan kehidupan saudara. Amin. Dan puji Tuhan, saya akan untuk yang
live streaming kita minggu lalu, itu memang ada seorang tamu dari Amerika. Dan mungkin kalau dia nonton, saya akan beritahu bahwa donasinya sudah kami terima. Sudah kami terima. Dari Mr. Paul. Terima kasih banyak Mr. Paul, jika Mr. Paul sedang nonton channel ini, bahwa donasinya, bantuannya sudah kami terima. Gen Glow Gerisim. Puji Tuhan, saudara. Dan kami juga akan membagi berkat. Saya sudah katakan tadi, saudara akan mendapatkan voucher kuota data 50.000. Nanti saat kami akan pilih dan kami akan inbox. Haleluya. Tapi sebelum acara ini, kami akan mengumumkan siapa-siapa yang mendapatkan voucher 50.000. 3 orang ya, masing-masing 50.000. Dan puji Tuhan, saudara, saya akan bacakan di sini banyak sekali pemirsa yang masuk, yang nonton. Di sini ada Ibu Femi Marentek, haleluya. Yang sedang nonton juga Ibu Nona Lengkong. Ada Bapak Stefan Royko Sumilat, puji Tuhan, haleluya. Ada juga Rizky Sumual Umbas, sudah memberikan komentarnya. Ada juga di sini Ibu Maria Tauran. Ada juga Ibu Like Watulingkas, terpujilah nama Tuhan, amin. Ada juga di sini Ibu Selvi Tahulending, haleluya. Bapak Yo yang sedang menyaksikan, puji Tuhan, haleluya. Ibu Anita Wells, haleluya, puji Tuhan. Yang sedang nonton juga, Bapak Jaliwaro, ada Bapak Yudi, ada Ibu Selvi Tahulending, dan Bapak Christian Rakian Lintong, Ibu Foni Oro juga, haleluya. Ibu Evi Ante, haleluya, puji Tuhan. Dan masih banyak lagi pemirsa yang nonton. Saya sudah tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dilepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dengan percuma. Ketika firman Tuhan dilepaskan, dia pasti kembali membawakan hasil. Puji Tuhan, saudara, pemirsa yang ada, dan di sini ada minta topangan doa. Ibu Devita Raranta akan menjalani operasi. Semoga operasi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa pulih kembali. Dan ibu juga di sini ada Ibu Ellen Gamani. Ada Ibu Ellen Gamani, nanti minta topangan doa juga supaya disehatkan, dikuatkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya kembalikan kepada Pastor Glenn untuk berdoa, untuk topangan doa sekaligus dan doa tutup. Haleluya, puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur dimanapun kami menyaksikan siaran live ini, kami percaya kami diberkati. Karena firman Tuhan mengatakan tidak pernah apa yang keluar dari mulut Allah kembali dengan cuma-cuma, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi. Karena itu kami bersyukur pertama untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami tetap terus boleh menjadi saluran berkat secara khusus melalui channel Gen Glow Gerisim. Tuhan percayakan mereka
Tuhan memberkati apa yang mereka tabur. Dan kami berdoa Tuhan pakai keluarga ini untuk terus menjadi berkat di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami diingatkan untuk tetap terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan malam hari ini kami berdoa secara khusus menopang buat Ibu Devita dalam operasinya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan tolong baik proses pengoperasian maupun pasca pengoperasian, campur tangan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata. Dan kami berdoa sehingga semua boleh dalam kendali Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Ellen, Tuhan memberkati sehingga Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran malam hari ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu, Tuhan memberkati, Tuhan menopang. Jika di antara mereka ada yang sakit, berbeban berat, hamba berdoa, kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan kuasa-Mu melahirkan mujizat bagi kami yang percaya, karena kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Dan kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur darah Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan kami yang sakit. Dan hamba berdoa juga buat rumah tangga yang ada, keluarga yang ada yang menyaksikan siaran ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus sehingga rumah tangga yang ada tetap kuat. Suami mengasihi, menghormati, menghargai istri yang ada. Bahkan istri-istri mengasihi, menghormati, menghargai suami yang ada sehingga mereka kembali dalam kasih mula-mula. Kalau di antara mereka ada yang mulai terpecah satu dengan yang lain, kalau di antara mereka ada rumah tangga yang mulai retak, Bapa, dari tempat ini kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, perjumpaan malam hari ini Tuhan memberkati. Sehingga setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami boleh menerima kekuatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan hamba teringat juga jika ada yang mendoakan hari-hari ini untuk perekonomian mereka, usaha dagang mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan yang topang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang percayakan setiap keberkatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Sehingga tergenapi firman Tuhan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan tutup channel Gen Glow Grisi malam hari ini, saya akan mengumumkan ketiga orang pemirsa yang akan mendapatkan voucher 50.000. Yang pertama, jika sedang menonton, boleh komen. Yang pertama, Ibu Maria Tauran. Ibu Maria Reu Kuala Tauran. Kalau masih nonton, boleh komen. Yang kedua, Ibu Selvi David Tahulending. Haleluya, puji Tuhan. Kalau masih nonton juga Ibu Selvi, boleh komen. Dan yang ketiga, yang akan mendapatkan voucher 50.000 kota data, Bapak Stephen Royke Sumilat. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita sudah ada di ujung acara kita. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Pastor Glenn Latuheru yang sudah membagikan kita firman Tuhan, yang sudah menguatkan kita dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan juga memberkati pelayanan yang ada di Kota Bandung. Amin. Semoga keadaan ini sudah bisa mereda dan kita juga bisa kembali tentunya beribadah. Kita juga sudah rindu untuk beribadah, bertemu dengan seluruh jemaat yang ada, seluruh saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk hal ini dan sukses dalam pelayanan Pastor Glenn. Amin. Bersama Ibu juga anak-anak, keluarga yang ada di sana.
diberkati, dikuatkan, disehatkan Amin. oleh Tuhan, dilindungi dari COVID-19. Haleluya. Yes. Dalam Puji nama Tuhan, saudara. Dan saya akan untuk ini untuk pengumuman yang lalu juga, minggu lalu, saya akan mengatakan jika Mr. Paul sedang menyaksikan program ini, bahwa donasinya, batu bantuannya sudah kami terima. Sudah kami terima dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, puji Tuhan. Dan kita sudah selesai dan tadi sudah didoakan, sudah ditutup oleh Pastor Glenn dan pemirsa sekalian, kita masih akan bertemu minggu depan pada waktu jam yang sama, hari Minggu malam jam 7. Jika minggu depan saudara tidak kemana-mana, saudara hanya di rumah saja, saudara bisa nonton bersama-sama dengan kami. Dan saudara bisa mendapatkan kekuatan, bahkan mungkin kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan kedatangan tamu, dan saudara bisa belajar tentang firman Tuhan. Seorang yang sangat kompeten dalam bidangnya. Saudara bisa bertanya hal-hal apa yang saudara kurang mengerti. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Glenn Latuheru. Semoga Sama-sama. sukses dalam pelayanan. Amin. Akhirnya saya sebagai host, Heston Warrow, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor.